Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita mengikuti acara perjamuan, dan saya mengajak kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah mati atas kami, dan saat ini kami mau memperingati hari kematian Tuhan. Dan kami menandai perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami, menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh menyadari pengorbanan Tuhan atas kehidupan kami, menebus kami dari segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam perjamuan suci pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Tuhan Yesus adalah Allah, yaitu pribadi anak yang menjadi manusia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian, lalu kembali ke surga. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang terjadi hanya satu kali dan sempurna untuk menyelamatkan manusia yang percaya dan menerimanya. Oleh karena itu, setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan perjamuan Tuhan, kita mengingat Dia. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan ketika menanggung dosa manusia. Ia dipukul, dicambuk, tangan dan kakinya dipaku, serta lambungnya ditombak. Dengan makan roti ini, kita menyatakan telah menerima apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Sedangkan cawan melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa dan kitab suci. Bahkan dalam kehidupan sebagai suku bangsa di dunia, terdapat kesadaran
bahwa manusia berdosa tidak layak menghampiri Allah yang suci. Karena itu harus ada pengorbanan berupa hewan sebagai lambang penyucian. Sebagaimana dalam ibadah orang Israel ketika menghadap hadirat Allah mendapat pengampunan dosa, maka Tuhan menetapkan adanya korban binatang. Hal itu menegaskan bahwa semua orang berdosa seharusnya dihukum mati karena dosa-dosanya. Namun korban binatang tersebut dianggap menjadi korban pengganti bagi orang yang seharusnya mati. Tuhan Yesus adalah korban pengganti yang sesungguhnya, dan darahnya tercurah telah menyucikan dan membebaskan kita dari kematian kekal. Walaupun perjamuan kudus hanyalah lambang dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak boleh melakukannya dengan sesuka hati. Karena dengan melakukannya, kita mengingat akan kasih-Nya serta pendorong untuk menjadi saksi bagi Kristus sampai Ia datang. Sebab itu, malah kita mengambil waktu untuk mensyukuri pengorbanan Kristus bagi kita, seraya menyatakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Apabila sepanjang kehidupan ini ada dosa yang belum kita akui, yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama, kita merenungkan pengorbanan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengangkat roti, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan untuk kami. Dan saat ini kami mau makan roti dan anggur. Tuhan berkati kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menyadari pengorbanan-Mu di atas kayu salib, mati demi dosa-dosa kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti. Dan sebelum kita masuk di dalam perjamuan ini, sebelum kita makan roti dan anggur, ada tulisan di dalam roti itu. Mari kita baca, kita renungkan. Kita mengangkat roti. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Sesungguhnya tubuh kamilah yang seharusnya dihancurkan karena dosa-dosa kami. Lalu Engkau telah menanggulanginya, mengganti kami dan terhukum karena pelanggaran dan kejahatan kami, sehingga melalui pengorbanan-Mu kami dapat mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengangkat cawan. Mari kita minum bersama-sama. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih karena tubuh-Mu telah dihancurkan menggantikan kami. Darah-Mu tercurah karena dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kami, sucikan kami dan layakkan kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi saksi dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.